Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wibi Audrey dengan NPM 2101011014 dengan kode KIKI 003F. Video ini ditunjukkan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran yang diampu oleh Ibu Nuriyah yang bertemakan ilmu tajwid. Materi yang pertama ada pembaca Al-Quran. Hal yang diperhatikan dalam pengajaran pendidikan agama Islam adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga adalah ibadah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang membaca jika cara membacanya baik dan benar, juga mengikuti petunjuk bacaan dan hukum tajwid. Ada membaca Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran, terdiri dari yang pertama niat, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian bersih dan suci, tempatnya tidak najis, dan yang terakhir membaca ta'awudz. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran, terdiri dari yang pertama membacanya dengan tartil, yang kedua memperindah bacaan, yang ketiga membaca Al-Quran dengan suara yang keras, yang keempat mengingat bacaan Al-Quran, yang kelima menghayati bacaan Al-Quran, dan yang terakhir menangis ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, adab setelah membaca Al-Quran. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, muhasabah. Yang selanjutnya, nasihat Nabi bagi pembaca Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi Musa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan seperti buah utruja yang rasanya nikmat dan wangi baunya. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkannya seperti kurma yang rasanya nikmat namun tidak beraroma. Seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana yang baunya harum namun rasanya pahit. Dan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanjal yang rasanya pahit dan baunya tak sedap. Selanjutnya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid, kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu lahjali dan lahkafi. Lahjali ialah kesalahan besar, yang mana kesalahan kafi ialah kesalahan ringan. Kesalahan jali yaitu kesalahan yang dilakukan oleh sang pembaca, seperti tertukar huruf-huruf yang dibaca, harokat yang berubah karena kurang telitinya sang pembaca. Sedangkan kesalahan lahan kafi ialah kesalahan yang ringan, seperti tidak menahan dengungan atau gunah sebagaimana petunjuknya. Kesalahan ini meskipun ringan, tapi telah mencemari keindahan Al-Quran dari segi bacaannya jika tidak diindahkan oleh sang pembaca. Sebuah artikel kertas dari Muhammad Safi Sholihin menjelaskan tentang 2 jenis kesalahan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kesalahan jali dan kesalahan kafi. Kesalahan membaca Al-Quran disebut al-lahan, ialah kesalahan yang berlaku pada i'rab dan berlawanan dengan wajah yang betul pada nahwu. Mana dalam ilmu tajwid, al-lahan ialah kesalahan dari bacaan yang terpesong dari yang betul. Artikel ini memuat contoh kesalahan jali dan kafi. Bagi kesalahan jali menyebabkan perubahan makna atau tidak, ia dikira sebagai kesalahan yang berat dan boleh membawa kepada dosa atas pembacaan Al-Quran, sekiranya dia mampu untuk belajar. Sedangkan kesalahan kafi ialah kesalahan yang dilakukan oleh pembaca Al-Quran pada hukum tajwid seperti menghilangkan gunah atau mat atau idgham. Kesalahan kafi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, sekiranya kesalahan tersebut menghilangkan hukum yang johir maka hukumnya haram. Kedua, sekiranya kesalahan tersebut hanya menghilangkan huruf yang kecil maka hukumnya adalah makruh. Berbeda dengan kesalahan jali karena hukumnya haram secara qat'i. Yang selanjutnya isti'ajah. Isti'ajah merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja aja. Bentuk kata kerja yang ditambah fi'il al-madi al-majid
yang berbentuk asal dari fi'il al-madi al-mujarrab adalah aja yang berarti pelindung. Penambahan huruf alif, sin, dan ta pada kalimat kerja aja tersebut menjadikan arti sebagai permintaan. Sehingga kata isti'ajah berarti meminta perlindungan, sedangkan kata bendanya ialah isti'ajah, berarti permintaan perlindungan. Berkenaan dengan bentuk lafal isti'ajah, Ar-Razi menyebutkan ada 6 ragam lafalnya. Adapun berdasarkan riwayat 7 Imam Qurra yang mutawir, terdapat 11 bentuk lafal isti'ajah. Bentuk lafalnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, basmalah. Ar-Razi berpendapat bahwa tidak terdapat bacaan basmalah. Namun, tafsirnya terdapat penggunaan kata tersebut sebagai judul besar. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kedudukan kata dasar tersebut yang tidak memerlukan pembahasan maknanya, sebab kata tersebut telah populer di kalangan bangsa Arab. Kata basmalah secara bahasa dapat diartikan dengan bismillah, sedangkan secara istilah maksudnya ialah bismillahirrohmanirrohim. Menurut Ar-Razi, boleh saja mengucapkan basmalah hanya dengan lafal bismillah saja, dan ini dianggap standar minimal. Tetapi jika membacanya bismillahirrohmanirrohim, maka inilah lafal yang sempurna. Selanjutnya, metode memulai bacaan Al-Quran. Yang pertama, metode qiraati, yaitu suatu metode dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung dan menggunakan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, metode iqra. Metode pembelajaran huruf hijaiyah dari permulaan disertai aturan bacaan tanpa makna dan tanpa lagu dengan tujuan agar pembelajaran dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Yang ketiga, metode tilawah. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau tartil dalam menampakkan huruf dan berhati-hati dalam melafalkannya. Biasanya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Yang keempat, metode Al-Barqi ialah belajar membaca dan menulis huruf Al-Quran dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kelima, metode tartil, suatu cara dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan cepat dan mudah bagi anak-anak maupun orang dewasa. Metode tartil ini merupakan suatu metode bacaan Al-Quran memperindah suatu bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan agar arti yang terkandung di dalamnya tidak rusak dan berpindah hati. Yang keenam, metode yanbu'a, suatu metode untuk mempelajari bacaan dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan ros usmani dan menggunakan tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran, ros umani yang dipakai di negara Arab dan negara Islam. Yang selanjutnya, tingkatan membaca Al-Quran. Yang pertama, at-tahqiq, yaitu bacaan seperti tartil tetapi lebih tenang dan perlahan. Yang kedua, at-tatwir, yaitu bacaan yang sedang, tidak perlu cepat atau tidak lambat, di pertengahan antara al-hadr dan at-tartil. Yang ketiga, al-hadr, ialah bacaan cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Yang keempat, at-tartil, yaitu bacaan yang perlahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya dan menerapkan sifat mentadaburi lafal atau bacaannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.